Geser. Nana bersiap-siap akan keluar bersama dengan Sebastian. Sambil dirias oleh Epi, Nana membaca buku yang ada di tangannya. Dia mengejanya seperti anak-anak yang baru belajar pada umumnya. NA sama dengan na, SI sama dengan si, BU sama dengan bu, 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 RR, nasi bubur. Wah, Nona, Anda pintar sekali bisa melakukannya hanya dalam satu kali pertemuan. Nana tersenyum. Aku mencoba mengejanya dalam hati dan mengatakan semuanya secara lisan. Itu hebat, Anda bisa bermain ponsel dengan baik sekarang. Iya, aku sangat bahagia. Setidaknya aku bisa membaca yang tadinya aku pikir hanya kumpulan semut saja. Kang Mas Sebastian sangat baik, aku akan merawatnya dengan baik. Epe mengaku setuju. Dia selesai mengikat rambut majikannya dengan gaya ekor kuda dengan hiasan di kepalanya. Wah, Epe, kau sangat pandai dalam hal ini. Saya mencoba lebih berguna untuk Anda, Nona. Astaga, Epe, kau lebih dari berguna. Kau ini membantuku, terima kasih banyak. Tidak usah berterima kasih, Nona. Ini sudah pekerjaan saya. Dan saat itulah terdengar suara ketukan dari bawah, membuat Nana ditemani Epe turun. Sesuai perkiraan, saat membuka pintu, ternyata Sebastian di sana sedang tersenyum. Kau terlihat sangat cantik. Terima kasih, ucap Nana tersenyum biasa. Sementara Sebastian tersenyum dengan mata berbinar, menunggu pujiannya kembali. Nana kebingungan, apa Kang Mas butuh sesuatu yang lain? Ah iya, ayo berangkat. Nana mengangguk dan melambaikan tangan pada Epe sebelum pergi. Ingin bergandengan tangan? Tanya Sebastian yang hanya dibalas senyum kecil oleh Nana. Sebastian paham, dia berdaham mencoba mencairkan suasana. Dirinya menahan hasrat yang bergejolak untuk tidak melahap Nana hidup-hidup. Urat-urat dalam tubuhnya menegang menginginkan perempuan itu. Tapi Sebastian tidak ingin melakukannya dengan paksaan, apalagi di luar pernikahan. Dia tahu Nana membenci itu, karena Sebastian berniat untuk bersama dengan Nana selamanya, maka dia akan memulainya dengan baik. Apa kita hanya pergi berdua? Tanya Nana saat tidak melihat Hans seperti biasanya. Mungkin nanti akan bertiga? Dengan Hans? Tentu tidak. Dengan anak kita nantinya, ucap Sebastian sambil tersenyum. Nana hanya membalas dengan senyuman kaku dan masuk ke dalam mobil sport tersebut. Apa kau lapar? Tanya Sebastian yang mulai melajukan mobilnya. Aku sudah memakan cemilan tadi. Bagaimana dengan pembelajarannya? Sangat menyenangkan, ucap Nana antusias. Terima kasih atas semuanya, Kang Mas. Kau yang terbaik dan sangat baik. Astaga, kau memujiku terlalu tinggi. Aku ingin calon istriku menggapai impiannya. Nana diam, pikirannya berkecamuk memikirkan mungkin umur Sebastian sudah diprediksi pendek, sehingga dia baik dan ingin cepat-cepat memiliki keturunan. Kang Mas, aku ingin bertanya serius. Sebenarnya Kang Mas sakit apa? Dan Sebastian memanfaatkan keadaan dengan baik. Aku tidak bisa memberitahumu, tapi yang harus kau lakukan adalah menjadi istriku dan memberiku keturunan sebelum Kang Mas meninggal. Sebastian kaget tapi dia akhirnya mengangguk. Ya, sebelum aku meninggal. Seperti rencana mereka pergi menuju tempat merancang busana. Halo, selamat dah. Oh my god, siapa itu Tuan Babas? Tanya Marlin, yang perancang busana yang terkejut melihat kedatangan Sebastian bersama wanita muda dan cantik. Diakah calon istrimu? Ya, berikan gaun terbaik yang akan dipakainya akhir pekan ini. Ya ampun, dia lumayan tinggi seperti model. Halo, namaku Nana, ucap Nana dengan sopan. Aku, Marilyn, titisan Marilyn Monroe. Nana yang tidak paham hanya diam, dan itu membuat Marilyn kembali tertawa dan menatap Sebastian. Dia sangat polos. Dia dari desa, tuanku. Dia majikanmu, lakukan yang terbaik. Marilyn menciut melihat bagaimana dinginnya Sebastian. Baik, tuan, mari ikut saya, Nona. Nana menatap Sebastian. Ikutlah dengannya. Kang Mas tidak ikut? Aku akan menunggu di sini. Baiklah. Nana ikut Marilyn ke ruangan lain, tepatnya sebuah ruangan di lantai atas di mana banyak gaun pengantin yang berjajar rapi di sana. Wah, ini sangat mengagumkan. Ada yang Anda suka, Nona? Aku suka semuanya, tapi tidak mungkin mengenakan semuanya. Anda benar, lagi pula Tuan Sebastian ingin Anda memakai pakaian eksklusif, jadi aku akan membuatnya. Jadi di antara itu bukan yang akan aku pakai? Marilyn menggeleng. Mari lihat-lihat contohnya, saya akan mendesain khusus untuk Anda. Nana mengikuti Marilyn yang duduk sambil menyalakan laptopnya. Ini adalah rancangan-rancanganku yang aku sembunyikan.
Karena Tuan Sebastian berani membayarku 5 miliar untuk segala pernikahan Anda, jadi akan saya keluarkan desain-desain ini. 5 miliar? Tanya Nana terkejut. Membuat Marilyn yang memperlihatkan mode wanita itu berdecak. Nona, dia kaya, memiliki kapal pesiar dan helikopter. Kenapa Anda terkejut? Sekaya itu? Ya, jadi mana yang akan Anda pilih? Nana menatap monitor merasa bingung gambar mana yang akan dia pilih. Semuanya terlihat bagus. Tidak terbuka dan seksi tapi elegan dan memiliki banyak permata. Nona, tanya Marilyn yang melihat Nana hanya diam menatap. Baiklah, Anda suka warna apa? Aku suka warna putih. Yang ini? Nana mengangguk. Apa ada desain lain? Yang ini punggungnya sedikit terbuka? Aku tahu Anda akan mengatakan itu. Jadi bagaimana dengan yang ini? Astaga, itu cantik sekali. Apa aku akan mengenakan mahkota itu juga? Tentu Nona. Aku pilih yang ini. Oke, kita simpan ini. Nana tersenyum. Dia tidak menyangka akan memakai pakaian pengantin sebagus itu, dan mengingat Sebastian sangat membutuhkannya karena sakit, Nana berjanji akan melakukan yang terbaik. Apalagi Sebastian sampai merogoh koceknya dalam agar dirinya tetap di sampingnya. Nana masih berpikir itu karena penyakit. Tidak mungkin itu kanker seperti ayah kan? Dia tampak sehat. Gumam Nana yang membuat Marilyn bingung. Anda bilang apa, Nona? Tidak, aku hanya sedang bergumam. Ah, Anda pasti sangat bahagia bukan? Dan Nona, aku sangat penasaran. Penasaran apa? Aku sudah lama mengagumi Tuan Sebastian. Hehe, kenapa kau tertawa? Tanya Nana bingung saat Marilyn tertawa malu-malu. Ada apa dengan dia? Dia sering olahraga. Apa benar perutnya penuh dengan kotak-kotak otot? Seketika pipi Nana memerah. Dia mana tahu, dan hal seperti itu selalu membuatnya risih. Aku tidak tahu. Ah, masa? Marilyn tersenyum menyeringai. Kotak-kotak keras ada berapa? 6 atau 8? Aku tidak tahu, aku akan keluar. Marilyn tertawa melihatnya. Astaga, tipe Tuan David, Tuan Sebastian, dan Tuan Luke, aku pikir akan sama. Semuanya gadis polos. Semoga Kang Babas berakhir bahagia seperti Tuan David. Bagaimana cara membuka pintunya? Tanya Nana yang ternyata masih di sana. Ini sulit didorong. Itu digeser, Nona. Perasaan Kang Mas. Apa kau sudah lapar? Tanya Sebastian saat mengendarai mobil. Setelah memilih desain cincin di tempat Marilyn, Sebastian melanjutkan perjalanan. Dan bukan mulut Nana yang menjawab tapi perutnya yang berbunyi. Dan dengan datarnya dia berkata, maaf, aku pikir perutku menjawab semuanya, Kang Mas. Aku melihatnya, ucap Sebastian. Diam-diam dia melirik Nana dan mengagumi betapa cantiknya makhluk ciptaan Tuhan itu. Dan saat Nana menyadari kalau Sebastian tidak konsentrasi, dia segera berkata, Kang Mas, tolong lihat ke jalan. Maaf, aku hanya mengagumi kecantikanmu. Aku paham, ucap Nana dengan wajahnya yang datar. Dan itu membuat Sebastian menelan ludahnya kasar. Sangat sulit membuat perempuan di sampingnya ini terpesona dan membuat pipinya memerah. Nana mungkin sudah tahu pahitnya kehidupan, terlalu sering dihempaskan kenyataan sehingga sulit bagi Sebastian menerbangkannya ke angkasa. Bahkan sampai detik ini, Nana masih berpikir dirinya berpenyakitan yang membutuhkannya. Kau ingin makan apa? Apa saja asal layak makan? Bagaimana dengan makanan laut? Nana mengangguk tanpa menatap. Matanya tetap fokus pada jalanan di depannya, dan itu membuat Sebastian kembali menelan ludahnya kasar. Begitu sulit mendapatkan perhatian Nana. Mereka memarkirkan mobil di depan restoran ternama yang berkualitas bagus, tepatnya di resto berbintang 5. Saat turun, Sebastian menyodorkan tangannya yang terbuka. Nana kebingungan. Ya, lebih baik jika kita berpegangan tangan seperti pasangan yang lain. Nana melihat sekitar sampai dia melihat seorang anak yang menggandeng tangan ayahnya tanpa tautan tangan. Aku akan melakukannya seperti ini, Kang Mas. Ucap Nana melingkarkan tangannya pada lengan Sebastian, persis seperti posisi akan menikah menuju altar. Lagi-lagi dalam hati, Sebastian bergumam, gagal lagi. Bagaimana kabar ayahmu? Tanya Sebastian saat mereka sedang makan malam. Baik, berkat Kang Mas. Terima kasih. Tidak masalah, ucap Sebastian yang mencoba membuat nyaman Nana dengan keberadaannya. Namun kelihatannya, Nana terlalu nyaman atau cuek dengannya. Hingga tidak seperti wanita lain yang mencari perhatian, Nana datar seperti tembok. Dan sedang asik makan, Sebastian kaget melihat ada David yang sedang memesan sesuatu. Saat itu juga, David membalikkan badan dan tatapan mereka beradu. David seketika menyeringai,
dan dia hendak datang mendekat. Sebelum hal itu terjadi, Sebastian segera berucap, "Aku akan ke toilet dulu." "Baik," jawab Nana. Sebastian berjalan cepat ke arah David. "Siapa doi?" tanya David. "Diamlah, ayo ikut denganku," ucap Sebastian menarik tangan David agar menjauh dan tidak ketahuan Nana. "Aku sedang memesan sesuatu." "Tunggu saja, kau tidak akan makan di sini kan?" "Tidak, aku mau belinya untuk anak-anak." "Ayo bicara dulu," ucap Sebastian membawa David ke pinggiran restoran. "Ada apa? Kenapa kau sangat panik? Aku tidak akan menggodanya." "Jangan main-main dengannya. Gadis kampung itu. Dia milikku, istriku, dan aku sangat menyukainya. Aku tidak ingin dia mendengar lelucon darimu tentang bagaimana aku," ucap Sebastian menggantung. "Dengan para wanita malam itu?" Meski pada kenyataannya Sebastian bukan pelakunya, tetap saja teman-teman dan yang lainnya tahu kalau dia yang meniduri wanita-wanita itu. "Jangan ganggu, aku benar-benar melihat Tuhan dalam dirinya." "Wow, man," ucap David tidak percaya. "Kau jatuh cinta dengannya?" "Ya, maka jangan lakukan hal-hal yang aneh." David mengangkat tangannya. "Kau mendapatkannya, aku janji." "Jangan main-main denganku." "Bas, aku menyayangimu, jadi aku tidak akan mengganggumu dan dia. Tapi perkenalkan dia dengan Lily, supaya nyaman. Ngomong-ngomong, kau mendapatkannya dengan cara membelinya, bukan?" Dan berhenti mengatakan itu. "Oke, aku minta maaf." Dan saat mereka sedang bicara, saat itulah Nana keluar untuk mencari calon suaminya. Nana khawatir dia akan pingsan atau sesuatu terjadi. Dan saat melihat keluar, Nana melihat Sebastian. "Kang Mas," panggilnya. Seketika David kaget. "Kang Mas, hahaha. Diam kau makhluk terkutuk," ucap Sebastian kesal. "Nana, kenapa kau menyusul?" "Aku pikir sesuatu terjadi dengan Kang Mas." Dengan tengilnya David ikut bicara. Tidak akan ada yang terjadi dengannya selain menua. Nana menatap David dengan heran. "Ah, dia temanku, namanya David." "David, ini calon istriku, namanya Nana." "Halo, aku David." "Nana," jawab Nana. Mereka berjabat tangan selama 1 detik, dan David yang terus tersenyum sambil menatap Nana. "Maaf, apa ada yang salah denganku?" "Tidak ada, mari bertemu lain kali." "Maaf, aku akan menikah." Dan jawaban itu membuat Sebastian puas, berbeda dengan David yang merasa dirinya dipandang pria cabul oleh Nana. "Maksudku, bersama istriku." "Astaga, maafkan aku, kata-katamu membingungkan." "Tidak apa. Ayo ke dalam dan lanjut makan. Atau kau sudah selesai?" tanya Sebastian yang membawa Nana masuk lagi. Nana menggeleng, "Aku menunggu Kang Mas." Dan itu membuat hati Sebastian berbunga-bunga.